Swastiastu, Aum Awigenamastu, Namo Sityam. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, kembali kami hadir menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Senantiasa berharap semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pesan Dharma yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah sosok seorang wanita dalam pandangan agama Hindu. Dua sosok yang berbeda gender dalam kehidupan kita di alam semesta ini tidak bisa dipisahkan, yaitu hadirnya seorang pria atau laki-laki dan seorang wanita atau perempuan. Nah, kehadiran kedua sosok insan inilah yang membuat kehidupan ini terus berkembang dan terus berjalan sekalipun penuh dengan dinamika suka dan duka. Siapa sih sejatinya sosok seorang wanita itu dalam pandangan agama Hindu? Seorang wanita adalah sosok yang hadir dengan dua sisi yang berlawanan, lemah dan tangguh, menarik dan menakutkan. Seperti halnya keberadaan saktinya Siwa, yaitu Parwati, sebagai aspek saumya atau sata, yaitu keadaan yang tenang dan menyenangkan, penuh dengan kedamaian. Sedangkan sosok Durga atau Kali adalah aspek roda atau aspek rudra dari saktinya Siwa yang hadir dalam keadaan yang menakutkan. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, secara etimologi kata wanita berasal dari dua suku kata Sanskerta, yaitu Swa dan Nita, di mana Swa itu artinya sendiri, sedangkan Nita artinya suci. Sehingga dapat kita katakan Swanita adalah seseorang yang hadir untuk mensucikan dirinya sendiri. Dari pemahaman itu kemudian berkembang menjadi sebuah pengertian tentang hadirnya seorang wanita yang berperan luas dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Dharma untuk membangun kesucian, membuat sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi suci. Nah, bagaimana kedudukan seorang wanita dalam proses penciptaan oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa? Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 1 sloka 32 itu dikatakan, Dwidwa kertuaat manodeham ardena puru sebawat ardena narita syamsa wirayamo semerija Prabu. Bahwa untuk menciptakan laki-laki dan perempuan itu Tuhan Yang Maha Esa membelah dirinya menjadi dua bagian yang sama, yaitu satu bagian sebagai laki-laki dan satu bagian sebagai perempuan. Sehingga Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, dalam proses penciptaan ini bahwa laki-laki dan perempuan adalah diciptakan dari bahan yang sama dengan ukuran yang sama, sehingga ia memiliki kedudukan yang sama. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, kita sering juga mendengar istilah Ardhanareswari, di mana itu terdiri dari tiga suku kata. Arda yang berarti dua belahan dengan ukuran yang sama. Nara itu adalah setengah belahan untuk seorang laki-laki, dan Iswari setengah belahan lagi untuk seorang wanita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simbolis Ardhanareswari adalah menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan wanita adalah setara dan saling melengkapi dengan
seorang laki-laki. Sehingga secara penciptaan atau asalnya tidak ada alasan serta argumentasi teologis untuk menyatakan bahwa kedudukan seorang wanita adalah berada di bawah seorang laki-laki. Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, dari konsepsi terciptanya manusia itu sudah tergambar dengan jelas bahwa kedudukan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan secara azasi, harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar. Tuhan pun dalam manifestasinya sebagai Trimurti tidak akan mampu menjalankan tugasnya jika tidak ada saktinya, yaitu Dewi sebagai sosok seorang wanita. Brahma sebagai pencipta dengan saktinya adalah Dewi Saraswati, sementara Wisnu sebagai pemelihara dengan saktinya adalah Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Siwa sebagai pemerlina dengan saktinya Dewi Parwati dan Dewi Durga. Nah, kedudukan dan keberadaan seorang wanita dan laki-laki dalam keluarga, statusnya sebagai seorang anak pun adalah sama. Kita sering melihat sebuah keluarga yang telah memiliki 2 atau bahkan 3 anak laki-laki, lu masih ingin menambah untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin wanita, sehingga ini dapat dikatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah sama. Itu juga tertuang di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 9 Sloka 133 mengatakan, Pautra dauhi trayor loke nawisayo asti dharmata tayor himata pitarau sambutau tasya dehata. Bahwa tidak ada perbedaan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci dalam rumah tangga, karena keduanya lahir dari badan orang yang sama. Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, bagaimana kedudukan sosok seorang wanita dalam rumah tangga, dalam statusnya sebagai ibu? Tentu dengan seorang laki-laki atau dengan suaminya, ia memiliki kedudukan yang sama untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang jagat hita. Seperti juga keberadaan langit dan bumi. Seorang wanita diciptakan untuk menjadi seorang ibu, dan seorang laki-laki diciptakan menjadi seorang bapak. Prajanarta striya sresta samsunartam cama nama tasmat sadarau dharma surutau patnia sahadita. Demikian tertuang di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 9 Sloka 96, bahwa untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan. Upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, dengan demikian keberadaan seorang istri dalam rumah tangga adalah sama dan menjadi satu. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lainnya. Sekali lagi, wanita bukanlah merupakan serbitan kecil atau subordinasi dari seorang laki-laki, tetapi ia adalah merupakan suatu bagian yang sama besar, sama kuat, sama menentukannya dalam suatu perwujudan kehidupan yang utuh. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan yang komplementatif, yaitu perbedaan yang saling melengkapi untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan
harmonis. Sarwasya tu sargasya gupiartam sama hadyudi muku bahur upajanam prita karma nyakal payat. Bahwa untuk saling melindungi semua ciptaannya, maka yang maha cemerlang Tuhan yang Maha Esa menetapkan setiap kewajiban yang berbeda-beda seperti halnya mulut, lengan, paha, dan kaki. Demikian tertuang di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adaya 1 Sloka 87. Artinya bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di dunia ini adalah untuk saling melengkapi, untuk saling melindungi. Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, kebahagiaan dalam rumah tangga pun tidak terlepas dari keadaan seorang wanita. Dalam Manawa Dharma Sastra Adaya 3 Sloka 57 dikatakan bahwa sosati jamaya yatra wina hiasya sutat kulam. Nah, sosati itu ya traita wardate tadi sarwada, bahwa di mana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur. Tetapi di mana wanita tidak menderita, di mana wanita dihargai, dihormati, dan merasa berbahagia, maka keluarga itu akan selalu hidup penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, kita juga sering mendengar ungkapan bahwa sorga ada di telapak kaki seorang wanita. Itu bukanlah suatu slogan yang kosong. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adaya 3 Sloka 56 itu juga dikatakan yatra nasyantu pujante ramante tate dewata. Ya traitastu na pujiante sarwatalah kriya, bahwa di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa senang dan hadir melimpahkan waronugrahnya pada keluarga tersebut. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara yang suci, tidak ada karma apapun yang memberikan pahala. Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, dalam kehidupan modern saat ini, baik di bidang agama, industri, maupun dalam pemerintahan, sosok seorang wanita atau seorang perempuan telah mendapatkan tempat yang sama dan sejajar dengan kaum laki-laki. Banyak kita jumpai sosok wanita yang menjadi sulinggih, banyak juga melihat sosok wanita yang menjadi pemimpin di perusahaan, demikian juga di pemerintahan, dan bahkan telah ada yang menjadi seorang presiden. Aham ketur, aham murdoa, aham ugra, wiwacani. Seorang wanita adalah seorang raja, seorang sarjana yang terkemuka, dan seorang orator yang ahli dalam berbicara. Demikian tertuang di dalam kitab Rigveda Mandala 9 Sukta 159 mantra kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan agama Hindu tentang sosok seorang wanita adalah kedudukannya sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghormati keberadaan seorang wanita sebagai perwujudan dewa di skala Maitri Dewa Bawa. Demikian Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma tentang kedudukan sosok seorang wanita atau seorang perempuan di dalam pandangan agama Hindu. Ia memiliki kedudukan yang sama dengan seorang laki-laki. Aum sarwasam swasti bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Aum sarwasam santir bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Aum sarwasam manggalam bawantu, semoga kita menjadi pemimpin diri kita sendiri. Aum sarwasam purnam bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum aristani mesarwo atmoani bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit, dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan parama santi. Aum santi santi santi. Om.